Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan elektronika. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas namanya semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Yaitu adalah sebuah bahan, salah satu jenis bahan yang dimana konduktivitasnya, nilai hambatannya dan resistivitasnya dapat diatur, ya. Dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator. Nah, apa itu jenis bahan yang lain? Jenis bahan yang lain yaitu insulator, yaitu sebuah bahan yang konduktivitasnya rendah, nilai daya hantar listriknya rendah, kemudian resistivitasnya tinggi, ya. Nilai hambatannya sangat tinggi, sulit menghantar listrik. Ya, contohnya gelas, keramik, dan plastik dan lain sebagainya, ya, bahan-bahan yang sangat sulit untuk dilalui, bahkan tidak bisa dilalui oleh listrik. Kemudian bahan yang lain atau tipe material yang lain yaitu konduktor, yaitu sebuah bahan yang memiliki konduktivitas tinggi, daya hantar listriknya tinggi, ya. Kemudian resistivitas rendah, ini nilai hambatannya rendah sehingga akan sangat mudah sekali untuk dilalui listrik. Contohnya tembaga, emas, perak, dan aluminium dan lain sebagainya yang mudah dilalui listrik. Dan semikonduktor, sekali lagi berulangi, adalah sebuah bahan yang dimana konduktivitas dan resistivitasnya dapat diatur. Dia di antara material atau bahan insulator dan konduktor. Semikonduktor ini adalah bahan untuk membuat transistor, dioda, dan tiristor. Ditemukannya semikonduktor ini mengakibatkan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, ya. Ditemukannya transistor, ditemukannya integrated circuit atau IC, terus ditemukannya microprocessor dan lain sebagainya. Perkembangan teknologinya sangat pesat sejak ditemukannya semikonduktor ini. Bahan semikonduktor itu ada dua macam, yaitu silikon dan germanium, ya. Ini kalau kita lihat insulator itu, kalau susunan atomnya, ini inti atom, ya. Sebuah bahan yang memiliki terdapat inti atom, kemudian inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang selalu berputar, berotasi mengelilingi inti atom. Pada material insulator, elektron terikat dengan kuat sehingga dibutuhkan energi sangat besar untuk melepaskan dari orbitnya. Makanya elektron itu tidak mudah lepas dari garis edarnya, sehingga tidak mudah untuk mengalirkan arus listrik, ya. Kemudian konduktor itu material konduktor yang punya elektron yang tidak terikat kuat pada orbitnya. Energi yang kecil dapat membuat elektron tersebut lepas dan berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Elektronnya pada pita valensinya paling tepi, garis orbit paling tepi, elektronnya akan mudah terlepas sehingga akan mudah membentuk hole, akan mudah untuk mengalirkan listrik. Kita lihat bahan material semikonduktor, tadi sudah disebutkan bahwasanya material semikonduktor itu terbentuk dari silikon dan germanium, ya. Kemudian silikon kristal. Jadi kalau silikon itu sudah terbentuk dalam sebuah kristal, itu mempunyai 4 elektron valensi. Elektron valensi itu elektron paling tepi pada kulit terluarnya. Pada kristal atom silikon terikat secara kovalen. Ini ikatan antar atom silikon yang saling berdekatan itu membentuk ikatan kovalen. Kemudian setiap atom silikon mempunyai 4 elektron valensi dengan 4 atom yang berdekatan. Jadi, setiap atom silikon membagi 4 elektron valensinya dengan 4 atom yang berdekatan, ya. 4 atom yang berdekatan itu akan membagi elektron, ya. Sehingga silikon mempunyai 8 elektron pada orbit terluarnya. Sehingga silikon mempunyai 8
elektron pada orbit terluarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian elektron bebas. Pada temperatur mutlak atau 0 derajat tidak ada elektron bebas dalam silikon kristal. Silikon bersifat insulator. Pada temperatur mutlak 0 derajat Celcius, jadi kristal silikon bersifat insulator. Dia tidak mampu yang tadinya semikonduktor beralih menjadi insulator pada temperatur tertentu ya. Kemudian elektron dapat bergerak dan lepas dari orbit valensinya menjadi elektron bebas jika ada energi untuk memutuskan ikatannya. Ini kata kuncinya adalah ada energi untuk memutuskan ikatannya. Nanti kita lihat energi apa yang mampu memutuskan itu. Kemudian hole atau lubang. Terlepasnya elektron valensi akan meninggalkan kekosongan pada orbit valensi. Jadi elektron yang terlepas dari inti atom silikon itu akan membentuk hole atau lubang. Sebab dari energi ya yang mengenai bahan tersebut ya, kristal tersebut. Lubang bersifat seperti muatan positif karena akan menarik dan menangkap elektron bebas. Jadi lubang ini akan diisi oleh elektron yang lainnya ya. Apabila suatu elektron mendekati lubang dan tertarik ke dalamnya, maka terjadi yang disebut sebagai rekombinasi. Kemudian penambahan panas. Panas yang bertambah akan memperbanyak elektron bebas dan hole atau lubang. Ketika silikon kristal kita beri panas, itu akan memperbanyak elektron bebas dan lubang. Jenis semikonduktor ada 2, yaitu semikonduktor intrinsik adalah suatu semikonduktor murni. Kristal silikon adalah semikonduktor intrinsik apabila setiap atom dalam kristal tersebut merupakan atom silikon. Yang kedua, jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik jika kristal silikon ditempatkan di antara plat metalik yang bermuatan, elektron akan tertolak dan bergerak ke kiri. Jika kristal silikon ditempatkan di antara plat metalik yang bermuatan, elektron akan tertolak ke kiri dan bergerak ke kiri. Elektron bebas akan meninggalkan lubang yang kemudian akan terisi oleh elektron valensi yang lain tertarik ke dalam lubang. Kalau ada plat silikon, ya, kristal silikon ditempatkan di antara plat metalik yang bermuatan, elektron akan tertolak dan bergerak ke kiri. Semikonduktor intrinsik. Semakin besar panas, semakin kecil resistensinya. Itu akan ketika kristal silikon itu akan dipanaskan, maka nilai resistensinya akan semakin kecil dan mudah sekali untuk aliran muatan. Aliran elektron dan lubang. Elektron bebas bergerak dari kanan ke kiri, sedangkan lubang dari kiri ke kanan. Elektron itu kaitannya dengan muatan listrik, dan kalau hole dari kiri ke kanan, itu arah arus pada akhirnya nanti sih. Elektron bebas dan lubang dinamakan membawa atau carrier karena membawa muatan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini contoh dari sebuah alat elektronika yang memanfaatkan bahan silikon, bahan semikonduktor yang disebut sebagai termistor. Ini sebuah sensor suhu, yang mana dia karena sensor suhu dia sensitif terhadap panas. Ketika temperatur rendah bersifat sebagai insulator dan mempunyai resistensi besar. Jika termistor ini kondisinya suhunya rendah, maka dia akan bersifat sebagai insulator. Ya, sulit sekali untuk mengantarkan elektron dan resistensinya besar. Ketika dipanaskan, pasangan elektron lubang akan terjadi, resistensi akan berkurang. Ada perubahan resistensi kalau transistor ini dirangkai dengan rangkaian resistor
yang lainnya, maka akan dapat menunjukkan perubahan tegangan yang itu sebanding dengan perubahan suhu yang menimpa pada termistor itu sendiri. Aplikasi termistor itu termometer, sensor temperatur, dan pembatas arus. Termistor yang ada di rumah-rumah Anda, orang sebut sebagai termis ya. Nah, ketika arus yang melewati termistor itu melebihi batas, maka termis di rumah Anda akan off ya. Doping. Nah, apa itu doping? Doping itu sebenarnya apa ya? Kalau dalam ilmu biologi namanya enzim pempercepat reaksi ya. Kalau dalam elektronika dinamakan doping atau obat obat ya, itu tambah ini mungkin ya, orang vitamin lah ya. Kalau doping dalam elektronika itu penambahan atom lain ya. Kalau atom silikon itu ditambah dengan atom yang lain. Suatu semikonduktor yang didoping dinamakan semikonduktor extrinsik ya. Extrinsik ya, ditambahkan atom yang lain. Kemudian menambahkan elektron bebas. Menambahkan jumlah elektron bebas itu menambahkan atom pentavalen yang memiliki 5 elektron bebas pada orbit valensi. Atom pentavalen misalkan arsenik, antimani, fosforus. Atom pentavalen akan memberikan atau mendonorkan sebuah elektron bebas kepada atom silikon. Menambahkan ada menambahkan atom lain. Kemudian bisa menambahkan jumlah elektron bebas. Kemudian atom fosforus P ya. Atom fosforus mempunyai 15 proton dan 15 elektron. 5 elektron berada pada orbit terluar. 1, 2, 3, 4, 5. Orbit terluar akan membentuk ikatan, dan ada satu karena jumlah atom silikon, jumlah elektron pada atom silikon itu ada 4 pada pita valensinya, dan atom fosforus itu memiliki 5, maka akibatnya adalah ada free conduction, ada 1 elektron bebas ya. Ini ada 1 elektron bebas, jadi genap sama ganjil, maka akan sisa 1 elektronnya. Semikonduktor tipe P, semacam semikonduktor. Silikon yang didoping dengan atom pentavalen disebut semikonduktor tipe N ya. Silikon yang didoping dengan atom pentavalen disebut semikonduktor tipe N atau negatif. Elektron bergerak ke kiri dan lubang bergerak ke kanan. Elektron merupakan majority carriers, lubang merupakan minority carriers. Ini tipe semikonduktor tipe N. Menambahkan lubang di sini menambahkan atom trivalen pada atom silikon. Atom trivalen mempunyai 3 elektron valensi, contohnya aluminium, baron, gallium. Atom trivalen disebut akseptor karena setiap lubang akan menerima elektron bebas pada rekombinasi. Ini atom boron. Atom boron itu kan 3 tadi sudah disebutkan, memiliki 5 proton ya, dan 5 elektron ya. 3 elektron ini 3 elektron pada orbit terluar atau pita valensinya paling terluar. Karena jumlahnya 3 dan silikon jumlahnya 4, maka akan ada 1 hole ya, hole yang berkemungkinan untuk diisi elektron yang lain. Jadi ada yang melebihkan elektronnya, ada yang membentuk hole pada akhirnya karena jumlah elektronnya berbeda antara atom silikon dan atom boron ya. Semikonduktor tipe P. Silikon yang didoping dengan atom trivalen disebut semikonduktor tipe P atau positif. Lubang merupakan majority carriers dan elektron minority carriers. Lubang bergerak ke kanan dan elektron bergerak ke kiri. Ini perhatikan baik-baik perbedaan antara semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Kalau tipe N, tipe negatif, silikonnya didoping dengan pentavalen ya. Kalau tipe P, silikonnya didoping dengan atom trivalen. Nah, ini membentuk hole, di sini membentuk elektron bebas.
lagi di sini membentuk hole, tipe P itu membentuk hole menjadi majority carries. Kalau di tipe N itu menjadi membentuk elektron bebas ya. Sambungan P dan N, single kristal dengan tipe P dan tipe N disambungkan. Ada kristal silikon tipe P dan tipe N disambungkan menjadi kristal P dan N. Batas di antara daerah P dan N bertemu dinamakan P junction. Ini P junction. Ini ada hole, ada elektron bebas. P junction, elektron bebas pada daerah N akan berpindah melintasi junction ke daerah P. Elektron bebas pada daerah N negatif ini akan berpindah melintasi junction. Ini lompat melalui sambungan menuju hole. Elektron pada daerah P menjadi minority carries dan akan masuk ke dalam lubang. Lubang akan menghilang dan elektron bebas akan menjadi elektron valensi. Semakin lama daerah sambungan tidak mempunyai carries lagi, daerah kosong ini disebut lapisan pengosongan, depletion layer. Barrier potential, ini ada nilai potensial pada P junction itu sebesar 0,7 untuk atom silikon dan untuk atom germanium itu 0,3 volt. Ketika elektron meninggalkan daerah N, ya daerah N menuju daerah P, maka atom daerah N menjadi ion positif, sedangkan pada daerah P menjadi ion negatif. Setiap pasangan ion positif dan negatif pada junction disebut dipol. Medan listrik terbentuk pada dipol. Reserve bias P junction, terminal negatif dari sumber dihubungkan dengan tipe P, sedangkan terminal positif di tipe N. Jadi ada sambungan PN junction diberi satu daya. Hubungan ini dinamakan sebagai panjar mundur reverse bias. Reverse bias P junction, elektron pada daerah N akan tertarik menjauhi junction. Elektron pada daerah N ini akan menjauhi junction, jadi arahnya malah ke sini ya. Lubang akan tertarik menjauhi junction. Gitu. Depletion layer akan bertambah lebar, tidak ada arus mengalir. Forward bias P junction, ini kalau powernya dibalik. Elektron bebas dari sumber tegangan akan mendorong elektron pada daerah N sehingga elektron bebas melintasi junction. Ya. Ini elektron yang dari sumber tegangan itu akan mendorong elektron pada yang ada pada silikon tipe N menuju tipe P, sehingga elektron bebas melintas junction dan jatuh ke dalam lubang. Lubang pada daerah P akan terdorong menuju junction. Depletion layer akan hilang sehingga arus mengalir selama beda potensial melebihi 0,7 volt. Forward bias P junction ini contohnya adalah sebuah dioda. Sebuah dioda itu adalah sebuah alat elektronika yang berfungsi untuk menyearahkan arus jika elektron jika ada listrik yang mengalir melalui dioda, maka listrik bolak-balik melalui dioda, dia keluar dioda yang akan menjadi arus searah. Jika tegangan bertambah tinggi, elektron mengalami gaya yang lebih besar dan bergerak semakin cepat, arus semakin besar. P junction dinamakan juga dioda. Arah panah menunjukkan aliran konvensional. Ya. Ketemu sambungan P junction, forward P junction itu ada di dioda. Demikian pertemuan pertama ini membahas mengenai semikonduktor. Jika ada yang perlu didiskusikan bisa melalui WhatsApp ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum.